Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa ya? Namanya saya panggil. Mas nggak? Halo? Ya, halo. Saya panggil dengan ibu siapa? Nggak apa-apa Bu, juga nggak apa-apa Bu. Ibu Uun ya? Ya. Halo? Iya, halo. Iya, oke. Ibu, kan ibu di grup itu sering sekali bertestimoni di grup WA Selawat Berjamaah ya. Boleh dong dikisahkan? Iya. Saya ingin mendengar cerita ibu, bagaimana awalnya mengenal salawat sehingga kemudian ibu saat ini sudah berubah hidupnya, sering mengalami keberkahan ataupun Iya, keajaiban. betul Pak Ustaz, betul. Oke. Saya kenal sholawat Pak Ustaz itu tahun 2018. Oke, terus? Iya, waktu itu terus sebelumnya sih saya suka sering dinasihati ibu saya, sering-sering lah baca sholawat gitu. Nah, kebetulan pas ada Pak Ustadz, wah kok menarik sekali ada testimoni apa, jadi saya tertarik sampai sekarang ini saya nggak pernah tinggal sholawat Pak Ustadz. Oke. Nah terus waktu itu pas 19 itu kan ada COVID parah-parahnya ya. 2000 sampai 2000 itu, tahun 2000 itu saya pulang dari Jakarta. Saya takut karena COVID. Masalahnya kalau COVID nggak ada yang kenalin saya, langsung nggak dikafarin, nggak di apa, saya pulang. Nah saya pulang itu saya pikir Pak Ustadz, barang saya banyak begini, bagaimana caranya saya pulang. Saya cari mobil, pas ada teman saudaranya ada, bisa katanya. Terus saya nanya berapa katanya. Tapi kalau dia beraninya 2, tapi 2 itu belum termasuk makan, belum termasuk bayar itu tol. Jadi kami kan jauh Pak, saya jauh Pak Ustadz, dari Jakarta Bondowoso itu bisa perjalanan sehari semalam kalau naik mobil. Nah terus tadi maksudnya dua apa sih? 2 orang atau 2 juta atau 2 apa? 2 juta. Oh, 2 juta per orang. Barangnya aja itu nggak mau, nyarter itu sampai Bondowoso itu nggak mau. Jadi itu belum termasuk makan, belum termasuk bensin, tol. Terus saya urungkan, saya nggak mau, nggak jadi saya. Tapi saya mikir lagi saya naik bus aja. Biasanya saya kalau pulang naik bus yang Lorena itu, yang eksekutif kelas itu ya. Terus saya mau ke terminalnya, ke poolnya saya maunya. Masalahnya barang saya itu banyak sekali, ada 7 bawaan, banyak sekali yang gede besar, koper besar itu Pak Ustadz. Nah terus gimana caranya itu? Terus sebelum saya udah pusing rasanya, udah mikirin barang saya itu mau bisa nggak bisa, ini barang saya harus ke bawah, harus sampai rumah. Terus sebelum saya beli tiket itu, sebelum saya berangkat, jarak antara beli tiket sampai saya kan saya di Berlan ke Lebak Bulus kan jauh. Nah, jadi saya sholat duha dulu. Habis sholat duha, terus saya baca sholawat sebanyak-banyaknya Ustaz. Saya banyak mohon sama Allah, ya Allah mudah-mudahan barang saya keangkat, saya sampai Bondowoso dengan selamat, jangan sampai kena virus di jalan. Saya bilang, saya pakai maskernya sampai rangkep 2, takut Pak Ustaz, sampai lagi parah-parahnya itu tahun 2000 itu. Nah terus setelah saya baca sholawat sebanyak-banyak itu, takut kesiangan, saya berangkat beli tiket ke Lebak Bulus. Cipulnya saya beli tiket sambil hari ini beli tiket, besok berangkat, jadi sambil booking tempat duduk gitu. Jadi saya bilang barang saya banyak ya, saya nggak mau dioper-oper, jadi dari Jakarta langsung Jember Ustaz. Jadi nggak ada waktu itu belum ada jurusan
Jakarta, Bondowoso, baru Jember. Nanti pikir saya kalau dari Jember saya bisa naik taksi gitu. Oke. Rumah saya di pinggir jalan raya persis gitu. Nah terus habis itu saya sambil berdoa, beli tiket juga sambil sholawat tuh sepanjang jalan itu. Akhirnya dapat tiket 450 sampai Jember. Nah terus saya pulang besoknya itu naik Grabcar, taksi, sampai di poolnya keangkat semua, sampai di pool busnya itu orang juga banyak sekali yang ngantri, biar waktu itu masih dari keadaan COVID juga. Masya Allah, tabarakallah, Ustadz, itu barang saya banyak sekali di taksi itu, naik Grabcar itu penuh itu barang saya. Terus ini nanti kalau nggak muat bagaimana? Nah, saya itu dulu kenapa saya naik Lorena, karena Lorena itu servisnya bagus, dan kalau waktu sholat dia berhenti sambil ada servis makan, langsung kita sholat gitu kan. Nah terus kita nggak dipungut bagasi kalau ada kelebihan bagasi. Kebetulan bagasinya banyak sekali Pak Ustadz, Masya Allah. Itu bis datang, itu bagasi mobil, bagasi bus itu dua-duanya tuh kosong, sumpahnya nggak ada yang menematin. Jadi barang saya itu segitu banyak yang masuk semua, jadi penuh itu dua bagasi itu, Masya Allah, tabarokah, itu pertolongan Allah. Gak terhingga sampai nangis sama ya Allah, itu, pertolongan Allah. Barang sebanyak itu apa sih? Salawat. Kenapa bisa barang sebanyak itu? Isinya apa? Barang pakaian kah atau apakah? Ya semua barang-barang yang saya masak selama saya di Jakarta itu. Gitu. Ada pakaian, ada barang-barang oleh-oleh, ada semua barang itu, ada 7 bawaan besar-besar. Mau balik pulang lama, habis ya? Maksudnya mau pulang habis? Lama kan. Halo? Kenapa? Maksudnya mau pulang habis, nggak bakal balik lagi ke Jakarta gitu ya maksudnya? Iya, betul. Jadi saya bawa semua. Saya takut meninggal di Jakarta gitu. Waktu itu saya rangkap 2 itu, bawa pakai maskernya, sambil berdoa di jalan, Masya Allah. Terus saya dapat tempat duduk juga di belakang sopir karena saya udah pilih tempat duduk jauh-jauh hari sebelumnya. Alhamdulillah bisnya juga nggak begitu penuh karena COVID. Itu bagasi, Masya Allah, itu yang saya heran tuh, bagasi itu kosong, nggak ada yang nempatin, Ustaz. Masuk semua barang saya. Daripada saya nyarter 2 juta juga nggak mau, kan lebih hemat saya. Terus sampai berangkat jam 11 siang sampai Bondowoso pagi, jika jam 9 kali saya naik taksi jam 11 lagi baru sampai Bondowoso. Itu Ustaz. Masya Allah. Oke, kemudian Alhamdulillah itu tahun 2020 ya? Ya. Oke, setelah itu banyak lagi dong kejadian yang lain. Iya, masih ada juga waktu tahun 2023 itu saya berangkat umroh. Waktu itu kan ada kebijaksanaan Arab Saudi kan, hotel naik, pesawat naik. Jadi travel yang nggak mampu booking hotel kan jamaahnya terlantar semua, nggak bisa masuk ke hotel. Saya berdoa semua, terus saya mau hampir nggak jadi berangkat. Saya harus bisa berangkat sholawat terus sambil baca Yasin 41 kali, Ustaz, terus nggak berhenti. Saya harus bisa berangkat, saya berangkat. Waktu itu kan habis dipendingkan sampai di stop, nggak ada pemberangkatan haji dan umroh kan. Baru pas dibuka itu orang banyak sekali yang berangkat. Lihat di atas, travel yang di atas saya itu terkatung-katung dapat hotelnya. Saya takut di situ, Ustaz. Saya berdoa terus siang malam sambil baca salawat itu nggak berhenti. Alhamdulillah ya Allah, pas hari hanya itu Ustaz, Allah kasih kemudahan benar-benar. Pas berangkat juga aman, nggak ada apa-apa. Terus
dapat tiketnya juga nggak ada perubahan, nggak ada kenaikan sampai di Arab Saudi, sampai di Makkah Madinah itu lancar-lancar aja, dapat hotelnya juga lancar, bisa ada dapat hotel, nggak terlantar kami. Alhamdulillah, itu semua Allah kasih kelancaran berkat sholawat yang kami panjatkan itu. Ya berkat bimbingan Ustadz, saya nggak ngilangin jasa Ustadz membimbing kami sampai kami bisa dapat kemudahan dalam segala hal dari Allah. Terima kasih Ustadz, bimbingan sholawatmu. Terus Ibu bergabung di grup WA itu baru ini ya? Bergabung di grup WA saya itu baru itu atau udah lama sih? Dari tahun 2018. Gabung di grup WA Shalawat Berjamaah yang saya maksudkan. Oh, kayak belum lama ya. Hampir setahun. Waktu itu pas nomor 400-an gitu loh. Saya. Oh, masih 400 ya? Udah lah. Iya, 400-an itu. 400 berapa itu? Nah, apa kesan-kesan Mbak Ibu selama di grup itu? Coba dong ceritain kesan-kesan ataupun kisah-kisah kejadian. Itu saya pas itu kena asam urat, pinggang sakit, terus tungkai itu sakit, cuma sakit. Saya ke dokter nggak sembuh, dikasih obat, obatnya habis, nggak mempan, krim juga nggak mempan, sakitnya setengah mati Ustaz. Saya nggak bisa sholat, nggak bisa duduk, jalan terseok-seok, tidur juga sakit, sholat tuh sambil duduk, sujud itu sakitnya setengah mati pinggang, terus kayak itu sakit, tuh semuanya sakit sampai ke perut sakitnya. Saya takut ke ginjal, berdoa sholawat nggak berhenti saya nggak tinggalin saya sholawat Ustaz. Terus akhirnya saya baca sholawat terus itu sambil saya air sholawat itu saya balurin di badan saya, di pinggang saya sambil saya minum rebusan itu jahe sama jahe sama jeruk nipis, sama serai. Serai jeruk nipis itu sambil saya nggak mau minum obat dokter karena saya udah ke dokter yang kedua kalinya itu. Terus? Saya kambuh parah. Jadi obatnya saya minum, baru minum sekali tambah parah muka saya. Terus saya nggak stop, saya nggak minum obat sama sekali. Jadi saya hanya minum rebusan jahe, serai sama jeruk nipis itu Ustaz. Alhamdulillah ya Masya Allah. Itu alhamdulillah berhari-hari sampai berangsur-angsur membaik sampai sekarang Ustaz. Nikmatnya sholat itu sujud. Sekarang saya udah bisa sujud, udah berdiri sholat enak sekali seperti biasa, nggak ada rintangan, nggak ada halangan apa-apa, sholat nikmat seperti sedia kala. Alhamdulillah Allah paling kesehatan seperti semula ya Allah. Itu berkat sholawat ya Ustaz bimbing saya. Makasih banyak Ustaz, jangan tak terhingga. Itu berkat sholawat saya bisa dapat kemudahan dari Allah. Terus hari-hari tiap hari saya kepingin makan apa, itu orang kasih kiriman, orang beliin, namanya beras sampai banyak, berstok nggak habis, belum habis, orang kasih kiriman beras lagi. Itu rezeki nggak berhenti. Beras itu yang ngasih siapa aja? Yang besar itu saya belum alami. Yang beras itu harus saya syukuri. Kalau beras saya syukuri saya. Ibu, kalau beras dari mana aja siapa yang ngasih? Kadang dari saudara, dari saat ada pengajian itu di musola kami kan di sini kan ada dulu kan itu kan ada samping rumah itu ada istilahnya kamar bekas ibu saya dibongkar, dibikin musola. Jadi lumayan lah, bisa 40 orang bisa muat itu. Jadi kami
kami dikasih ada dari grup dari grup pengajian itu ada beras itu tiap bulan. Alhamdulillah itu Ustaz. Jadi saya nggak usah beli beras, nggak usah apa. Termasuk makan hari-hari cukup sehari-hari. Masya Allah. Jadi Maka saya kalau hari Kamis malam Jumat sama Senin malam Selasa itu saya nggak bisa ikut sholawatan karena saya ikut pengajian. Dan kalau lagi sholawat mandiri itu saya bacanya itu habis jam 9 jam 10 baru saya mulai baca sholawat. Selama ibu ikut sholawat mandiri sampai subuh itu apa pengalaman keajaiban yang pernah ibu rasakan? Itu ya kalau sholawat pertama-tama tuh saya pikir berat ya, nggak pernah tidur, jadi tiap hari sampai sholawat mana mungkin saya bisa sampai 70 sampai 80 tapi saya harus bisa pas testimoni kok ada yang 60 ada yang 80 kok orang-orang bisa, saya harus bisa, saya begitu Ustaz. Terus saya minum, memang dasar saya juga ngopi. Saya puasa Senin Kemis juga nggak pernah tinggal. Saya niat Bismillah. Pas saya waktu itu saya bilang ke Ustadz saya ada flu, kan musim flu di sini Ustadz. Semua satu rumah kena, saya hampir kena. Saya udah sakit, badan saya udah meriang, kepala pusing. Maka saya bilang sama Ustadz saya pengen sholawat mandiri tapi badan saya lagi flu Ustaz. Tapi Ustaz langsung bisa bilang, masa nggak bisa justru kalau flu di bawah sholat malah sembuh, jangan dibalik-balik. Wah ini tantangan dalam hati saya. Terima kasih ini Ustaz kasih tantangan, saya harus bisa. Alhamdulillah dapat 70 Ustaz, sembuh langsung, flu-nya sembuh ya? Iya sampai subuh saya nggak tidur. Dari untung pas nggak pengajian apa itu pengajian apa enggak ya? Iya, jadi kalau saya pengajian jam 10 malam itu saya cicil dari habis asar itu saya baca dulu sholawatan dulu, saya cicil terus saya dari jam 10 baru mulai lagi sampai pagi Ustaz. Jadi itu saya bisa sampai 70 itu nggak tidur sama sekali, saya tahan. Kalau saya tidur nggak bisa sampai 70, nggak bisa. Iya, maksud saya tadi flu-nya udah sembuh jadinya. Saya tidur. Sakit flu ibu udah sembuh? Iya, nggak jadi flu. Nggak jadi flu Ustaz. Nggak jadi flu. Sembuh langsung total. Alhamdulillah itu berkat sholawat. Itu hari-hari yang biasa saya kalau hati saya udah nggak karu-karuan sejak baca sholawat mandiri itu juga hati saya tenang, juga kayaknya enak, kok nikmat gitu ibadah, nggak ada beban sama sekali Ustaz. Ya Alhamdulillah, terima kasih saya udah kenal dengan sholawat Ustaz itu. Terima kasih banyak saya. Ibu boleh tahu tempat saya untuk Ibu boleh tahu kegiatan sehari-hari Ibu apa, misalnya profesinya apa gitu, boleh tahu nggak? Ya, ibu rumah tangga, saya udah usia Ustadz, saya udah 73 tahun. Oh, Ibu, kalau suami Ibu masih ada atau sudah meninggal? Udah nggak ada, udah meninggal. Jadi Ibu sendiri di rumah? Tinggal saya sama anak, tinggal sama cucu. Jadi maka hari-hari itu ini saya sempatin karena saya nggak ngurus cucu. Ya saya hari-hari ngomong ya ngurus cucu gitu hari-hari. Ibu tinggal sama anak di rumah ya? Ada anak di rumah? Oke, Masya Allah, luar biasa. Ya itu aja Ustadz, dari situ Ustadz. yang besar-besar itu saya belum dapat. Mungkin saya memang ada keinginan besar, mungkin Allah belum mengabulkan, mungkin masih ditunda dulu, mungkin nunggu
nunggu yang terbaik, maka saya ikut salawat mandiri ini supaya Allah mengabulkan doa saya. Mungkin masih tertunda di doa saya. Jadi ibu sampai, walaupun saya nggak bikin tantangan di grup, ibu masih tetap salat mandiri terus? Masih. Iya Ustaz. Masya Allah, luar biasa ibu ini. Masih Ustaz. Jadi memang yang sakit-sakit ibu dulu yang udah nggak ada lagi ya, udah sembuh semua ya? Udah sembuh, itu sholat aja nggak bisa sambil duduk loh. Duduk pun sujud sakit, tidur sakit, berdiri sakit, jalan terseok-seok Ustaz. Ya aku mau lumpuh, aku takut. Saya takut sekali waktu itu Ustaz. Ya Allah, tak perbanyak itu, banyak sholawat. Saya mau baca Yasin nggak mampu, fisik saya nggak mampu. Satu-satunya itu sholawat saya perbanyakin. Sampai sekarang sembuh total, tungkai saya sembuh Ustaz. Terus kaki saya juga sembuh, naik turun tangga juga masih kuat. Gendong cucu juga masih kuat. Anak ibu nggak kaget? Itu keajaibannya. Anak ibu nggak kaget ya? Ibu kok langsung sembuh? Ibu minum obat apa nggak kaget gitu? Itu hanya minum obat Ultraflu 1, terus Bismillah saya harus bisa sembuh nggak kambuh lagi paginya. Biasanya parah loh, saya bisa sampai batuk berhari-hari, flu sampai meler. Saya takut, makanya itu, maka saya bilang ke Ustaz, saya pengen sholawat berjamaah mandi, tapi saya lagi flu. Terus terkasih Ustaz kasih tangan begitu, saya oh iya ini peringatan dari Allah, saya harus jalani sholawat. Alhamdulillah nggak jadi flu-nya. Padahal kalau lagi flu parah banget saya. Oh iya, bersin batuk. Iya. Separah apa batuk sampai bersin? Masya Allah. Sampai berhari-hari, sampai 2 minggu. Oh batuk, gitu. pilek meler itu. Maka saya takut di situ. Saya bilang, Ustaz, saya mau ikut sholawat, tapi saya lu udah sakit, leher saya langsung nggak sakit, jadi sakit. Cuma sekali itu saya. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah. Terus, apalagi Bu? Itu udah, itu nanti kalau ada keajaiban lagi saya telepon Ustaz. Okay. Saya ada keinginan besar. Apa tuh Bu? Cuma makanya saya masih rahasia Bu ya? Iya, karena saya belum bisa. Maka saya ikut sholawat mandiri terus, saya gencar terus ini karena agar Allah mengabulkan. Mungkin Allah masih menunggu waktu yang terbaik mungkin untuk saya. Masya Allah. Untuk saya. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya telepon ya. Sama-sama, terima kasih banyak juga bimbingan sholawatnya Ustaz. Saya nggak bisa balas apa-apa. Mudah-mudahan Allah yang akan membalas kebaikan Ustaz. Amin. Oke Bu. Surga pahalanya Ustaz. Amin. Iya, makasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tadi Bu Uun ya di grup saya. Ternyata saya pikir tadi dari suaranya itu masih usia 40-an lebih kurang. Nggak taunya sudah 70 ya. Tapi alhamdulillah, namanya usia 70 tahun ya, itu memang wajar kalau banyak penyakit. Tapi kan dengan keberkahan selawat itu Allah sehatkan ya tubuh kita. Karena sebetulnya gini logikanya, selawat itu kan mengandung nur Muhammad. Nur itu cahaya yang mana dia akan memberikan energi positif ke dalam tubuh. Jadi apa-apa energi yang negatif di dalam tubuh ini dikeluarkan dengan masuknya energi positif. Kita kan membaca salawat itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu kan memasukkan energi positif. Jadi karena energi positifnya terlalu besar kita masukkan, jadi energi negatif itu kalah, sehingga penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh yang bermuatan energi negatif itu akan keluar sendiri begitu. Nah itu begitu logikanya ya. Jadi ibu ini merasakan sekali kedahsyatan pengalaman beliau setelah bergabung di grup WA yang saya pimpin ya. Teman-teman kalau ingin bergabung di grup WA saya sholawat berjamaah, masih ada kuotanya, masih bisa. Jangan sungkan-sungkan untuk langsung saja mendaftarkan diri ke WA dengan nomor 0812 771 62924 ya. Jangan sungkan-sungkan, langsung saja mendaftarkan diri ke WA dengan nomor 0812 771 62924.
Oh ya, saya mau promosi juga ya buat teman-teman yang belum mempunyai buku ini. Saya punya buku ini. Ini teman-teman bisa dapatkan di Gramedia di seluruh Indonesia. Dua buku ini jilid 1 dan ini jilid 2. Bisa teman-teman dapatkan di Gramedia di seluruh Indonesia. Atau kalau seandainya teman-teman mungkin lokasinya sangat jauh dari Gramedia, boleh langsung order ataupun beli lewat saya secara online. Bisa lewat WA ini saja ya. Langsung Anda order lewat WA di 0812 771 62924. Nanti akan saya kirimkan bukunya ke alamat teman-teman semua. Oke, begitu saja. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini, dan sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.